Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya, Andre Rukito. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Pak Dona dan CPV ya. Di video ini kita akan ngebahas tentang bagaimana menanggapi rekomendasi-rekomendasi, isu-isu atau enggak ada yang bisikan-bisikan dari kanan kiri. Kira-kira ini harus beli ini, rekomendasi di grup ini dapat ini bagus sekali, technical ini bagus sekali, atau ini akan naik atau seperti apa. Ya, dan bagaimana kita sebagai investor belajar untuk mengenal diri sendiri. Ini tips-tips yang sangat berguna bagi teman-teman. Jadi kalau Anda ingin serius ingin investasi di dunia saham, sebaiknya Anda harus dengarkan video ini sampai habis. Ya, video ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Part pertama saya akan ngobrol ulas bersama Pak Dona, dan part keduanya saya akan ngobrol dengan CVV. Ya, jadi pastikan teman-teman harus nonton sampai habis ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin nonton video Pak Donald sebelumnya, kisah sukses, saya akan cantumkan di sini ya. Oke, nonton dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui 3 kunci sukses dari Pak Donald, saya akan cantumkan di sini juga link videonya. Silahkan nonton juga. Nah, jangan lupa teman-teman ya, bantu subscribe, share videonya, like dan komen ya. Menurut teman-teman kira-kira video-video seperti ini bermanfaat atau tidak? Apakah sebaiknya kita sering ngobrol dengan Pak Dona dan CVV tentang pengalaman ya, tentang mungkin bagaimana selama ini jual beli atau bagaimana memanage resiko dan segala macamnya. Oke, kita mulai ya videonya. Oke, selamat malam Pak Dona, CVV. Terima kasih sudah bergabung lagi di Investor Academy Indonesia. Pada kali ini, hari ini kita akan coba membahas beberapa hal yang mungkin bertanya ya, banyak pertanyaan yang masuk ke saya di Investor Academy Indonesia. Makanya saya undang Pak Ade dan CVV juga untuk sama-sama kita bisa diskusi ya tentang pertanyaan ini. Ya, saya coba buka dulu ini pertanyaannya ya. Ada pertanyaan yang masuk Pak, ini menarik ke saya. Ini saya beliau ngomong seperti ini. Kita seringnya ngebahas beberapa saham, jadi seolah-olah kan merekomendasikan saham tersebut katanya. Nah, kira-kira sedangkan menurut saya sendiri pribadi kan kita tidak merekomendasikan, cuma kita menganalisa. Nah, menurut Pak Donald sendiri gitu ya, kira-kira Pak, dalam hal ini kita menanggapi seperti gimana baiknya Pak sebagai investor? Ya, menarik sih ya. Jadi maksudnya dalam berbagai fenomena kehidupan tuh ya ada yang pro dan kontra gitu ya. Ya bagus sih teman-teman misalnya berpandangan bahwa apakah karena kita membahas sebuah emiten kemudian dianggapnya sebagai pom-pom gitu ya. Bisa-bisa aja, sah saja. Tapi memang mungkin tujuan dari kita Investor Academy ini mungkin kan sebenarnya untuk edukasi gitu ya, bagaimana seorang investor pemula menganalisis sebuah emiten sehingga kemudian proses RTI-nya itu bisa dijalankan. Jadi reading, thinking, sama investing. Jadi yang kita beri ini kan sebenarnya contoh-contoh kasus supaya kemudian teman-teman itu bisa belajar lebih baik, lebih efektif, lebih mudah dengan format video. Tapi kemudian pada saat itu dipakai untuk proses pengambilan keputusan invest atau tidak, nah itu kan sebenarnya tidak boleh 100 atau langsung diterima, harus tadi RTI. Jadi ini kan sebenarnya cuma contoh. Nanti teman-teman investor itu bisa analisis sendiri, bener nggak datanya gitu ya, valid nggak omongan kita, masuk akal nggak gitu kan, sehingga kemudian keputusannya bisa juga enggak, bisa juga iya, atau bisa juga di emiten yang lain dengan cara contoh kasus. Kan kita ngasih kayak contoh soal, terus teman-teman belajar, udah mahir, tes di soal yang berbeda. Sehingga tujuannya nanti teman-teman bisa independen secara investor, ngerti prosesnya seperti ini, ya kan? Jangan nanti kemudian menganggap bahwa apa yang dibahas di sini adalah sebuah dorongan pom-pom untuk membeli, enggak gitu ya. Jadi cuman kan juga harus dilihat bahwa apa yang kami sampaikan ini memang adalah yang kami beli. Jadi
mungkin berbeda sama yang lain bahwa pembahasannya itu benar-benar emiten yang dibeli, bukan yang tidak dibeli gitu ya. Jadi dan kita mungkin juga nggak punya waktu untuk membahas emiten-emiten yang tidak kita beli, yang tidak kita invest, walaupun bisa saja dibuat sebuah analisisnya, kemudian kita katakan bahwa kita tidak invest, misalnya kayak Era Jaya gitu ya. Era Jaya mungkin secara prospek bagus gitu kan, laporan keuangan mungkin bagus, tapi kemudian saya masih belum yakin dengan GCG-nya, Good Corporate Governance-nya, jadi kemudian ya tidak invest di situ. Jadi at the end of the day ini kan sarana pembelajaran biar teman-teman investor bisa lebih jago dalam melakukan proses RTI, Reading, Thinking, Investing. Bukan sebuah pom-pom atau dorongan untuk membeli, walaupun mungkin ada beberapa orang yang menganggap ini kesannya seperti itu gitu ya. Kan uang yang dipakai uang masing-masing gitu ya, uang masing-masing yang kemudian nanti resikonya ditanggung masing-masing. Apakah memang nanti kalau mama misalnya kita salah gitu ya, dalam analisis kan terkadang kita salah. Warren Buffett aja masih salah. Kalau kita salah, apakah kemudian nanti teman-teman akan menyalahkan kita misalnya? Atau sebaliknya, kalau untungnya mau dibagi nggak sama kita? Enggak kan, jadi karena untungnya nggak dibagi, salahnya juga nggak dibagi, semua itu resikonya resiko masing-masing gitu. Jadi sebenarnya do your own research ya kan, belajar untuk mandiri, jangan dengerin rekomendasi-rekomendasi dari pihak luar, kayak Telegram gitu ya, ada rumor-rumor gitu kan. Jangan langsung percaya bahwa itu adalah saham mutiara terpendam, saham the next Tekim, Ciwi Kimia yang bisa memberikan 1000%. Jangan langsung percaya, harus dicek, dipelajari, dan semoga dengan semakin banyak latihan semakin jago. Nah itu tujuannya sebenarnya, proses edukasi yang diberikan melalui video-video di sini ya, di channel ini gitu ya. Ya, tapi banyak juga nih Pak, yang menarik itu masuk ke saya tuh justru bukan orang yang sudah lama bermain di saham, bahkan cenderung mungkin baru bermain di tahun ini Pak. Ibaratnya tuh baru mulai investasi. Nah, mereka mungkin lihat seolah video kita tuh rekomendasi dan mereka langsung, ya udahlah ini pasti paling bagus, saya akan ini kan. Nah, kira-kira nih ada tips nggak dari Pak D sendiri untuk teman-teman yang baru mungkin mulai di investasi saham, bahkan mungkin kecenderungannya mungkin males, udahlah lihat yang direkomendasi video aja, saya beli itu aja dah, udah percaya aja gitu, misalkan seperti itu Pak. Kira-kira gimana ya bagi ya Pak? Ya, itu kan emang sebenarnya kalau mau dilihat video-videonya di channel YouTube ini itu saya pernah bahas di video-video sebelumnya, yaitu kunci sukses keberhasilan ya kan. Di situ dan di beberapa kesempatan saya bilang jangan dengerin rekomendasi orang, kita harus bisa belajar untuk bisa melakukan riset sendiri, mengambil keputusan sendiri. Sehingga kalau kita salah, yang kita salahkan diri kita sendiri. Kalau kita untung ya kita nikmati sendiri gitu kan. Dan yang paling utama kita bisa belajar jadi lebih baik dari tahun ke tahun. Jangankan misalnya saya gitu ya, tapi Warren Buffett aja pernah salah, Lo Keng Hong aja pernah salah. Dia pernah masuk ke bumi gitu ya dengan jumlah uang yang sangat banyak. Jadi kalau kita kemudian mengkritik seseorang dan pada saat kemudian orang itu salah, pertanyaannya bagaimana gitu kan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita ngikutin orang itu kan seringkali misalnya kayak saya masuk di TBLA, ya kan, di harga bawah, atau BRI Syariah. Waktu kita membahas video ini mungkin harganya sudah naik, ya kan? Misalnya kita bahas di awal itu harganya 515, sekarang sudah berapa? 670 gitu kan? Harganya sudah naik. Nah, teman-teman yang kemudian beli di saham ini ya kan nggak tahu saya belinya di harga berapa. Atau juga seringkali saya tidak memberitahukan kapan keluarnya gitu kan. Misalnya di BRI Syariah ya kan, kemudian naik secepat itu. Pada saat sudah mendekati 500 seperti sekarang,
kayak hari ini 90, saya mulai lepas lagi gitu, sehingga porto saya tinggal 30%. Nah, seringkali kan saya tidak memberitahukan itu gitu, dan tidak ada kewajiban bagi saya karena memang tujuan kita bikin video kan untuk edukasi, ya kan. Nah, teman-teman kan kita dorong untuk bisa mau belajar, ya kan. Kalau mama emang kurang pas dengan membaca buku dari Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, dan sebagainya, kita kan buatin video ini untuk bisa lebih mudah belajarnya, ya kan, dengan berbagai video yang sudah ada. Jadi teman-teman bisa belajar, tapi tujuannya itu sekali lagi biar bisa belajar, ya kan, thinking, dipikirkan gitu ya, semua informasi ini apakah benar, masuk akal, cek lagi apa yang kita lakukan, coba cek laporan keuangannya, coba cek laporan tahunannya, bandingkan dengan kira-kira pendekatan orang lain. Sekarang kan banyak tuh video-video tentang saham juga banyak, coba aja apakah cara pendekatan kita itu benar, yang namanya pendekatan kita ini dinamakan dengan value investing, atau jangan-jangan pendekatan kita ini ternyata bukan value investing gitu kan. Jadi teman-teman bisa validasi dengan berbagai cara, ya kemudian setelah dipikirkan ya ambil keputusan invest. Tapi keputusan itu kan diambil melalui serangkaian pemikiran dan data informasi. Dan jika kemudian salah, yang salah adalah investornya itu sendiri, diri kita sendiri. Jadi misalnya saya pernah di beberapa tahun yang lalu mengikuti saran orang yang jago di saham, ya kan. Tapi kemudian tampaknya gitu ya, sarannya ini kurang pas, atau mungkin dia ada motivasi tertentu dalam memberikan rekomendasi saham ini, sehingga saya rugi cukup besar. Ya, saya nggak bisa nyalain dia, yang saya salahkan adalah sayanya, kenapa saya ngikutin dia dan tidak ngecek secara lebih dalam gitu ya. Jadi saran saya gitu ya, rajin-rajin belajar gitu, baca, dengerin video, karena cara seperti ini cara yang efektif untuk kita bisa berinvestasi, mudah, simple gitu ya. Tapi jangan dengerin orang lah, latihan untuk mulai bisa mengambil keputusan sendiri, melihat saham yang murah dan prospeknya bagus, good corporate governance-nya bagus, ya udah kita latihan. Seiring dengan knowledge dan pengalaman kita akan makin jago ke depannya. Jangan dengerin orang, karena bursa saham itu kan tempat orang nyari uang, ya kan, tempat semua orang nyari uang di situ. Jadi motivasinya bisa macam-macam. Kalau kata Lo Keng Hong gitu kan, Tuhan itu maha pemurah, ya kan, tapi bursa saham itu tidak kenal ampun bagi mereka yang tidak mengenal apa yang dia beli. Jadi hati-hati. Oke, Pak, kalau untuk ini ada pertanyaan juga ya. Sangat banyak sekarang ini harga saham yang under value, ya. Apalagi setelah mendengar di Investor Academy Indonesia ya. Nah, mohon dibalas Pak, katanya ini dana ada 500 jutaan katanya tuh. Berapa portfolio yang baik itu ya? Ada 7 saham, 5 saham, atau berapa nih? Bagusnya porsinya seperti apa juga nih Pak, katanya. Terus kira-kira belinya apa yang direkomendasi atau seperti apa nih? Gitu Pak. Ya, ini banyak pertanyaan yang sebenarnya ada ilmunya. Ya kan, kayak saham ini sebenarnya tidak semua murni teori. Seringkali ada artnya juga gitu kan. Kalau kemudian ini 100% teori, itu ya sudah banyak yang kaya banget dari sini. Tapi kemudian ada artnya juga. Seringkali kita bisa mendapatkan cuan itu bukan karena analisis kita yang benar, tapi mungkin karena waktunya, timingnya yang pas. Nah, ini mungkin menyangkut beberapa hal. Yang pertama mungkin soal money management. Yang kedua portofolio, bagaimana membangun portofolio. Money management yang harus diperhatikan, jangan pernah kita investasi di saham dengan memakai hutang, ya kan? Jangan pernah pakai hutang. Saya kurang setuju kalau teman-teman pakai kartu kredit gitu ya, atau bahkan malah ada dana-dana operasional yang mungkin dibutuhkan oleh keluarga dipakai oleh saham. Jadi saham ini bagusnya tuh pakai uang dingin. Misalnya uang yang ditaruh di obligasi atau deposito gitu ya, yang nggak dipakai buat operasional, uang darurat, itu yang saya sarankan. Jadi pakai yang dana-dana yang kira-kira long term,
yang emang tujuannya kan investasi long term. Nah, misalnya kita punya uang nih 1 miliar gitu ya, 1 miliar yang uang jangka panjangnya, yang kira-kira tidak mengganggu operasional, untuk dapur, untuk darurat, untuk berlibur, uang sekolah dan sebagainya. Jangan semuanya masuk ke saham, ya kan? Jangan semua masuk ke saham. Jadi harus ada yang namanya asset allocations. Nah, kalau masnya atau mbaknya atau bro atau sisnya itu baru di saham, jangan langsung setengahnya. Jadi mulai dulu dengan uang yang kecil, sehingga pada saat nanti rugi karena salah, karena belum berpengalaman, itu tidak kebakaran jenggot gitu ya. Mulai aja dulu, saya kayak dulu saya mulai dengan 50 juta, 30 atau 50 juta gitu ya. Seiring dengan pengalaman saya bertambah, ilmu saya bertambah, keyakinan saya bertambah, saya mulai nambah. Jadi jangan sampai kita digerakkan oleh rasa greedy karena ingin untung cepat, memanfaatkan momen sekarang, padahal kita mungkin belum terlalu ngerti, belum terlalu paham, belum punya pengalaman. Takutnya karena situasi itu kan bisa sangat berubah. Sekarang itu sangat volatile, yang pasarnya bullish atau berubah jadi bearish, ya kan? Salah satu analisis teknikal di Dow Jones sana memperkirakan ini bearish nih akhir bulan misalnya. Nah, kalau memang kita masuk uang cukup besar, kemudian terjadi pembalikan arah, ya kan? Itu kan kita bisa jantung. Jadi jangan sampai keringat dingin, jantungan. Nah, itu tes dulu. Kalau tadi 1 miliar, saya sarankan 50 juta paling besar masuk. Jadi mungkin cuma 5%. Kalau masih yakin, oke lah, saya kuat jantungnya misalnya. Ya udah 10% aja, jangan banyak-banyak. Karena kalau kita salah ya oke, gitu, kita masih oke lah, masih bisa mentolerir itu. Jadi jangan meletakkan kedua kaki Anda di sungai gitu ya. Kalau mau nyemplung ke sungai, jangan dua-duanya. Tes dulu gitu ya kedalaman sungainya itu, latihan dulu seperti apa sih binatang saham ini gitu kan. Jadi misalnya tadi dengan 3, 5%, 10% paling banyak dari uang dingin itu masuk ke saham. Sambil kita latihan, nggak usah buru-buru, karena yang namanya pasar bullish, pasar bearish itu ada terus sepanjang masa. Sepanjang bursa saham itu selalu terjadi, polanya sama kok. Cuman memang kejadian seperti ini itu jarang terjadi gitu ya, walaupun sebenarnya nggak turun jauh-jauh amat. Sekarang udah tinggal nggak nyampe 20% dari harga awal tahun gitu ya, sebelum Maret misalnya, di Januari mungkin. Jadi masuk sedikit aja untuk latihan gitu kan. Anggap aja ini investasi kita untuk latihan gitu kan. Anda investasi untuk latihan. Jadi sama seperti misalnya kita investasi masak, ya kan? Sebelum kita bikin restoran, kalau kita mau bikin restoran, kita kan harus latihan masak dulu. Nah, latihan masaknya ini latihannya ya gitulah, 3%, 5% dari dana Anda, baru jangan sekaligus besar. Nanti seiring dengan pengalaman, ilmu dan mungkin confidence level gitu ya, baru masuk lebih banyak lagi. Saya itu berurutan seperti itu waktu itu 2015-2016. Itu yang pertama tentang money management. Yang kedua, tentu saya tidak perlu jelaskan lah ya, yang sisa dananya itu bagusnya seperti apa ya, apakah reksadana, obligasi, atau ke peer-to-peer lending gitu ya, itu beda pembahasannya. Atau investasi real ya kan, masuk ke restoran atau bisnis yang lain misalnya, itu panjang lagi. Yang kedua, portofolio itu ini kan ada dua teori. Yang pertama teori secara textbook gitu kan, Markowitz misalnya, diversifikasi. Jadi kita kalau bisa taruh uang kita itu di sebanyak mungkin saham, ya kan, sehingga saling menetralisir resiko yang ada. Kalau bisa mewakili semua sektor atau industri yang ada di bursa saham itu, sebanyak mungkin diversified. Yang kedua itu dari Warren Buffett, itu namanya fokus. Jadi fokus investing. Beliau menyarankan bahwa kita itu jangan banyak-banyak pilihnya berdasarkan bisnis-bisnis yang kita ngerti, core of competence kita ya kan, yang kita pahami. Kalau kita pahamnya di bidang consumer, ya udah masuk ke consumer. Kalau kita pahamnya di properti, ya di properti gitu ya. Pilih sedikit aja, karena tadi analisis ini butuh
butuh effort yang besar, butuh pengetahuan yang cukup dalam, sehingga kita bisa memilih perusahaan terbaik yang bisa memberikan return yang signifikan kepada kita. Nah, saya memakai keduanya gitu ya. Ini sekali lagi ini bukan suatu formula ajaib. Ini juga ditemukan berdasarkan teori tadi dan pengalaman. Jadi saya itu akan selalu berusaha mengarah ke 10 emiten. Tapi sekali lagi ini tergantung situasi gitu, tergantung situasi saya jelaskan. Jadi 10 emiten ini kalau bisa atau seharusnya mewakili berbagai industri. Tapi ya tadi kan Warren Buffett mengarahkan kita untuk melakukan investasi di area yang kita ketahui. Tapi kita nggak mungkin juga masuk cuma di satu industri karena terlalu berisiko. Jadi kita masuk ke beberapa industri. Porsinya gimana? Nah ini yang kemudian sebenarnya kan rule of thumb-nya itu porsinya sama aja bagi rata. Misalnya 10 saham kita masuk itu 50 juta, ya masing-masing saham 5 juta aja. Ini sebagai pemula gitu ya, sebagai pemula karena belum mengerti. Tapi seiring dengan pengalaman, seiring dengan pengetahuan kita lebih mengerti, ya itu akan berbeda-beda. Misalnya saya saat ini gitu ya, karena gaya saya lebih banyak dipengaruhi oleh Graham gitu ya, saya lebih banyak masuknya di komoditas. Komoditas itu yang saya lihat karena harganya sudah sangat murah ya kan, penurunannya paling tajam dibandingkan sektor-sektor yang lain gitu, sehingga potensi rebound-nya akan lebih cepat. Dan saya mencari komoditas yang kira-kira punya prospek yang bisa rebound lebih cepat. Nah, disitulah saya memilih saham-saham di sektor-sektor komoditas itu dengan porsi yang jauh lebih besar. Bahkan dulu waktu saya 2017 saya pernah cerita gitu ya, saya begitu yakinnya dengan potensi dari emiten pulp and paper, portofolio saya itu hampir 60% atau 70% bahkan itu cuma 2 emiten. Jadi mungkin saya cuma punya 5 atau 6. Itu pun 2 emiten ini 60-70% dari total porto saya. Ini seiring dengan perkembangan situasi dan konteks yang kita hadapi saat ini gitu ya. Jadi pemahaman kita akan portofolio itu akan berubah gitu ya. Tentu pakai pendekatan yang seperti apa? Ada yang misalnya pakai seperti saya, Graham, ada juga yang pakai Warren Buffett ya kan. Warren Buffett itu mungkin ya misalnya salah satu guru yang ada di stock itu menyarankan atau dia menyatakan bahwa porto dia yang paling utama itu ada di BRI, cuman di BRI ya kan, walaupun dia portonya banyak di luar negeri, tapi 15% portofolionya ada di Indonesia dan sebagian besar itu dari BRI. Ada yang lain dia punya banyak emiten yang lain di Indonesia tapi porsinya kecil gitu. Nah ini kan beliau bisa melakukan itu karena pengalaman, dia begitu yakin gitu ya, dengan menggunakan cara Warren Buffett, Wonderful Company, ketemu BRI, ya beliau masuk di situ dengan porsi yang sangat besar. Setiap kali ada pelemahan harga yang kira-kira masuk ke harga wajarnya, ya beliau nambah, gitu kan. Jadi tiap orang akan berbeda, karena kita sendiri juga baca gitu ya. Kalau investing ilmunya sama gitu kan, walaupun ada gaya antara Graham, Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch itu agak berbeda, tapi kemudian diterjemahkan lagi gitu ya. Misalnya kita punya 3 aliran besar gitu, yang satu Sigarbad, yang satu Wonderful Company, yang satu lagi growing stocks ya kan. Nah, ada lagi misalnya yang pakai pendekatan dividen itu dari Peter Lynch juga misalnya. Pendekatannya mungkin ada 3 atau 4 atau 5 katakan menurut Peter Lynch yang besar, tapi tiap orang kemudian mendefinisikan Sigarbadnya saya sama Sigarbadnya Andre itu mungkin berbeda, menemukan saham-saham yang kira-kira bisa memberikan margin of safety ya kan, margin of safety, dan kemudian melihat prospeknya
tingkat kemurahannya. Nah, kita metodenya sama, tapi kemudian mendapatkan saham yang berbeda. Itu bisa aja. Jadi nanti pengalaman akan Seninya di sana ya Pak Yusri ya? ya. Seninya justru di sana ya jadinya Pak? Seninya. Di sana. Jadi memang kita butuh, apalagi kan gaya di Amerika itu tidak bisa sepenuhnya diadopsi dengan gaya Indonesia gitu ya. Misalnya kayak Warren Buffett menggunakan mencari wonderful company itu kan juga ada sebabnya. Pertama dan yang paling utama adalah uangnya dia udah banyak banget gitu. Sehingga dia tidak bisa memakai gaya Benjamin Graham. Kalau dia masuk ke perusahaan-perusahaan seperti Benjamin Graham gitu ya bisa arah berhari-hari gitu kan. Kalau dia masuk ke perusahaan kecil gitu ya, ISSP misalnya, uang dia triliunan, wah itu dibeli 100% ya? 3 hari 100%. Nah kalau dia keluar juga 3 hari 100%. Jadi nggak mungkin. Makanya dia harus cari strategi yang lain dengan wonderful company. Makanya ya dia ketemu Charlie Munger itu kan dipengaruhinya cari perusahaan yang berkualitas lah. ECG-nya bagus banget, prospek atau muatnya, daya saingnya masih bagus banget gitu kan. Tapi harganya wajar. Nah itu yang cocok. Kalau kayak kita yang uangnya belum seperti Warren Buffett ya disarankan pakai gaya Graham gitu si Garbat karena potensi mendapatkan capital gain-nya luar biasa. Bisa 50% per tahun katanya Warren Buffett di awal-awal dia berinvestasi ya. Jadi kitanya tetap harus beradopsi dengan kondisi misalnya negara Indonesia, kondisi pribadi kita gitu, kita nyamannya seperti apa, dan kondisi situasi waktu seperti ini kan kita juga terus belajar gitu ya, bahwa misalnya Warren Buffett bilang holding forever, ya kan? Bagi saya kayaknya nggak cocok gitu holding forever itu, apalagi melihat kondisi Indonesia atau Asia Tenggara, bursanya itu beda sama Amerika. Kalau di bursa di Indonesia itu atau di Asia Tenggara minimal 3 tahun sekali turun dia dengan berbagai permasalahannya ya kan, dengan berbagai apakah karena politik, apakah karena ekonomi, apakah karena sosial gitu ya, dia turun. Jadi itu kan sebenarnya memberikan challenge atau malah peluang bagi kita untuk menggunakan metode yang berbeda dibandingkan holding forever itu gitu ya. Beberapa buku sudah menulis bahwa jika kita bisa masuk di bursa saham yang harganya lagi murah seperti sekarang ini, itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa dibandingkan kita menggunakan pendekatan holding forever itu. Nah ini yang saya juga pakai. Jadi saya tidak memakai gaya Buffett juga yang holding forever, tapi ya paling maksimal 2 atau 3 tahun, mungkin malah 1-2 tahun, dalam banyak kasus malah kurang dari 1 tahun. Tentu bukan trading weekly atau bulanan gitu ya. Oke, ya bagus sekali ya. Banyak sekali tips-tips atau enggak insight-insight dari Pak Donald sendiri tentang pengalaman selama ini beliau ya, baik dari asset allocation dan segala macamnya. Jangan lupa bantu subscribe ya. Nanti akan ada video part kedua dari CVV berdasarkan dari pengalaman juga ya. Jadi ditunggu dulu videonya. Oke, see you the next video. Thank you.